Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas kapankah terjadinya kematian misterius Hashirama Senju. Hokage pertama Konoha, Hashirama Senju, adalah karakter penuh misteri di dunia Naruto coy. Para penggemar terpesona oleh kekuatannya dan juga terlepas dari semua itu, Kishimoto hanya memberikan sedikit gambaran kepada para pembaca tentang individu yang sangat kuat ini. Perang Dunia Shinobi keempat memberi penggemar sekilas tentang kehidupan Hashirama coy. Sebagian besar berkaitan dengan hubungannya dengan Madara Uchiha, yang berarti bahwa apapun yang terjadi setelah pertempuran terakhir mereka di lembah akhir tidak sepenuhnya tercakup dalam cerita dengan benar. Salah satu dari banyak misteri Naruto yang masih tersisa hingga hari ini adalah kematian Hokage pertama coy, yang pastinya telah terjadi dengan keadaan misterius coy. Banyak tanda di sekitarnya Kishimoto tidak pernah secara langsung membahas tentang kematian Hashirama, tetapi dia telah meletakkan sedikit demi sedikit informasi dalam ceritanya coy, yang jika digabungkan memberitahu para penggemar apa yang sebenarnya terjadi pada Hokage pertama ini. Kekuatan besar Hokage pertama. Hashirama Senju cukup mudah adalah kage terkuat pada masanya coy. Bahkan ia juga kage pertama sepanjang masa, mengingat Konoha adalah desa ninja pertama yang didirikan dalam cerita coy. Pembentukan Konoha sendiri adalah hasil dari Hashirama dan juga Madara yang bergandengan tangan. Saat mereka berkolaborasi dan juga mengakhiri era negara-negara berperang, banyak klan kecil lainnya bergabung dalam ide ini coy. Dan akhirnya dengan itu perang akhirnya berakhir. Bersama-sama Hashirama dan juga Madara menciptakan desa tersembunyi di balik daun atau yang disebut sebagai Konohagakure. Meskipun Hashirama sebenarnya ingin Madara menjadi Hokage desa, Tobirama tidak mengizinkannya untuk melakukan apa yang diinginkannya coy. Dan akhirnya janji ia dilanggar yang menyebabkan pembelotan Madara Uchiha yang akhirnya memunculkan pertempuran lembah akhir. Di sini dua shinobi terkuat di era ini tentu saja dari dua yang terkuat sepanjang masa bertabrakan sekali lagi, dan juga pertempuran ini menyebabkan kematian Madara Uchiha. Jelas sekali Hashirama Senju tidak terkalahkan selama era ini coy. Sejak lahir Hashirama Senju memiliki cakra Senju yang sangat kuat, terlebih lagi dia juga merupakan reinkarnasi dari Asura. Kedua hal ini jika digabungkan membuatnya sangat luar biasa kuat coy. Dengan kelima transformasi alam dan juga kendali yang sangat besar atas mereka, ia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Keahlian terbesarnya adalah elemen kayu coy, yang merupakan Kekkei Genkai yang unik baginya, dan juga memungkinkannya untuk mengalahkan bahkan orang-orang seperti halnya Madara Uchiha. Selain itu, Hashirama Senju juga memiliki cakra yang hampir tidak terbatas, yang tampaknya ia tidak pernah kehabisan cakra. Bahkan juga regenerasinya yang benar-benar sempurna karena dia tidak memerlukan segel tangan untuk menyembuhkan diri dari kerusakan yang sering ia terima coy. Jelas sekali Hashirama adalah seorang monster dan Madara adalah satu-satunya yang bisa berharap untuk menyamainya dalam pertempuran. Namun setelah kejatuhan Madara Uchiha, Hashirama pada dasarnya tidak terkalahkan coy. Meskipun demikian, faktanya ia meninggal cukup muda yang sangat mengejutkan bagi para penggemar Naruto coy. Kapan era keemasan Hashirama berakhir? Hashirama Senju adalah tokoh yang sangat penting di dunia ninja coy. Namun para penggemar hanya sedikit tahu tentang kematiannya. Kishimoto sendiri tidak pernah repot-repot memberitahu tentang penggemar akan hal itu. Meskipun agak aneh terutama mengingat kekuatannya, sebagian besar penggemar merasa bahwa Kishimoto seharusnya membahas cara kematiannya meskipun tidak pernah dilakukan olehnya coy. Paling tidak penggemar tahu kapan sebenarnya Hashirama Senju meninggal. Dijelaskan dalam cerita bahwa perang ninja besar pertama dipicu oleh banyak hal kecil coy. Dan akhirnya desa-desa ninja mencoba mengambil sumber daya dari satu sama lain. Dalam persiapan untuk ini, Hashirama Senju mencoba menghentikan sebuah perang ini coy, dengan mendistribusikan monster breaker yang telah dikumpulkannya sendiri. Distribusi monster ini tentu saja merupakan ide yang paling cerdas, tetapi memiliki kekurangannya sendiri. Seperti Tobirama menginginkan uang untuk monster tersebut,
Atau seperti halnya Kazekage pertama meminta tanah dan juga uang Konoha sebagai gantinya karena ia telah memiliki monster berekor. Namun sebagian besar ide ini berhasil dan juga ini terjadi sebelumnya dimulai perang ninja besar pertama. Hashirama masih hidup saat itu karena dialah yang mengadakan pertemuan 5 Kage pertama coy. Namun penghentian perang-perang kecil tidak menyebabkan perang-perang itu berhenti sepenuhnya. Hashirama Senju juga tahu dan meskipun ia menginginkan perdamaian untuk seluruh dunia Naruto, terutama anak-anak dan juga generasi yang sedang naik daun, ia tidak dapat menghentikan perang-perang yang meletus coy. Ketika perang ninja besar pertama terjadi, Tobirama Senju telah menjadi Hokage kedua coy. Ia secara pribadi ditunjuk oleh Hashirama Senju dan juga ia diberitahu untuk tidak pernah meragukan Uchiha. Yang tentu saja ia lakukan dan akhirnya membuka jalan bagi pengucilan dan juga pembantaian klan Uchiha coy. Dan juga dari sini tepat sebelum dimulainya perang ninja besar pertama, Hashirama Senju telah meninggal. Bagaimana Hashirama Senju meninggal? Penyebab kematian Hashirama tidak diketahui hingga hari ini coy, karena Kishimoto tidak pernah repot-repot menjelaskannya dalam manga. Seorang shinobi dengan kekuatannya pasti tidak akan pernah bisa dikalahkan dalam pertempuran, itu sudah pasti coy. Jika seorang Madara saja tidak bisa melakukannya, sama sekali tidak ada seorang pun di seluruh dunia Naruto yang bisa pada saat itu. Namun nyatanya Hashirama memang meninggal dan para penggemar tahu bahwa ia meninggal di usia muda. Hanya beberapa tahun setelah pertemuan 5 Kage pertama, Hashirama Senju sudah meninggal dan juga Tobirama dilantik menjadi Hokage. Sifat perubahan ini menyiratkan bahwa kematian Hashirama yang sangat tiba-tiba coy, dan tidak memberi ruang bagi siapapun untuk bisa menyesuaikan diri dengan kenyataan. Jawaban yang paling mungkin adalah bahwa penyembuhan Hashirama sendiri yang menyebabkan kejatuhannya. Seperti yang dijelaskan dalam Naruto, regenerasi mitosis pada akhirnya mengurangi umur pengguna dengan sangat cepat. Penyembuhan Hashirama sangat mirip dengan regenerasi mitosis coy. Meskipun ia tidak memerlukan segel tangan apapun untuk bisa menyembuhkan dirinya, namun pembelahan sel yang terus-menerus pada tingkat yang tidak normal selama bertahun-tahun, dan pasti itu telah mengurangi masa hidupnya dan itulah sebabnya ia pasti meninggal di usia muda coy. Dengan kata lain, Hashirama tidak meninggal dalam pertempuran, tetapi ia dihinggapi oleh penyakit atau efek samping dari penyembuhan yang luar biasa dalam cerita tersebut. Namun kembali lagi, ini tetap saja hanyalah teori yang masih tidak tahu kebenarannya coy. Semoga saja para penggemar akan melihat lebih banyak kisah Hashirama di kemudian hari coy jika Kishimoto membuat ceritanya lagi. Sehingga kematian Hokage terkuat pada masanya ini tidak menjadi pertanyaan dalam kepala para penggemar. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai kapankah terjadinya kematian misterius Hashirama Senju. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh iya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.